Dinamika penting, tapi jangan kebanyakan yang tidak terduga. itu baik, orang baik, dapat dukungan baik, nah, itu sesuai jadwal pemilu. Jadi pergi pagi, pulang pagi. Nah nih, kita kedatangan tamu istimewa nih Pak Erlangga Hartarto. Makasih loh Pak sudah mampir ke newsroom kami. Terima kasih, Bu Retno. Nih Pak Erlangga ini kalau diwawancara biasanya tuh kelihatannya tuh serius terus. Ya. Nah, kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol yang santai dulu ya Pak ya. Santai. Iya, soalnya ya, Pak Erlangga yang saya kenal ini orangnya asik dan kadang-kadang suka ngocol gitu. Bapak, gue sebelah sini Oh, iya, dong Pak. terima kasih. Sambil nunggu presenter yang asli nih Pak, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Iya. Ini presenter jadi-jadian nih sama saya, Ini presenter senior senior. yang biasa Agak hanya expired. presenternya presiden. Waduh. Pak Erlangga, ini saya mau kasih pertanyaan pilihan nih. Yang pertama, wushu atau catur? Wushu. Wushu, katanya pada suka catur juga. Wushu untuk olah raga dan olah kesehatan. Oh, Kalau catur. catur untuk olah politik. Oh, wow. Oh, jadi ternyata strategi politik itu bisa dilatih dengan catur? Iya. Gimana tuh Pak? Bagusnya catur itu permainan hanya di dalam papan catur dan regulasinya jelas. Kalau Bedanya politik, sama politik? kadang-kadang papannya geser-geser dan regulasinya berubah. Berubah ya? Iya. Kalau Bapak lebih enjoy yang mana Pak? Yang udah fix seperti catur atau yang penuh dengan dinamika yang tidak terduga? Dinamika penting, tapi jangan kebanyakan yang tidak terduga. Jadi nanti justru membingungkan banyak pihak. Gitu ya? Oke, kalau Pak Erlangga nih, seorang Erlangga Hartarto nih kayaknya kan kegiatan penuh terus ya Pak ya? Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Tapi sebenarnya Pak Erlangga ini tipenya morning person atau kalong? Kita ini morning sampai kalong. Jadi pergi pagi, pulang pagi. Ada lagunya itu. Kayak Bang Thoyib dong Pak ya? Berarti Erlangga Thoyib Hartarto. Asal pulang dompetnya terisi katanya. Aduh. Oke, nah Pak Erlangga, biasanya nih ya, karena tadi kayak Bang Thoyib kan dari pagi sampai pagi lagi. Biasanya kalau bangun tidur, apa sih Pak yang pertama dilakukan oleh seorang Erlangga Hartarto? Yang Sama nggak sih pertama kayak kita-kita gitu, tentu, penasaran nih. Ya di meja makan. Meja makan tuh ada koran, Oh. ada bahan pagi, kemudian ada kopi. Nah itu ya, rutinnya kan. Tapi Bapak katanya suka masak, benar nggak sih Pak? Itu skill yang dikembangkan waktu COVID. Oh. Jadi saat COVID kan work from home. Jadi saya ajak anak-anak untuk belanja di supermarket. Nah terus mengembangkan kemampuan untuk bikin grilled food. Grilled food. Iya. Kenapa grill? Karena grill kan seru karena ada arengnya, api di dalamnya gitu ada ya. asapnya gitu kan. Oh, tapi berarti outdoor ya Pak masaknya? Jadi outdoor. Oh. Nah, itu apa yang bikin- menu andalannya apa Pak? Itu yang bikin lapar karena Oh gitu, nunggu lama. lama. Jadi pada saat barangnya jadi itu udah pasti kelaparan. enak, udah kelaparan. Pasti enak. Bener juga triknya ya, yang lama supaya sampai lapar. Sampai lapar. Berarti kalau gitu bisa dong Pak masak rendang, soalnya kan 3 hari Pak nunggunya. Nah, kalau rendang 3 hari ya nggak keburu. Pancinya udah keburu dibersihin orang. Jadi menunya apa Pak? Apa bakar itu? Ya itu semua grilled steak, Oh. seafood, apa yang bisa di-grill, kita grill. Kuncinya raw materialnya mesti bagus. Kalau raw materialnya bagus, salah bumbu pun masih enak. Oh gitu ya Pak ya. Apa aja yang bisa di-grill atau dibakar ya Pak? Iya. Asal jangan bakar yang lain ya Pak Asal ya? jangan Nanti bakar bikin yang panas. Jangan roasting politik. Aduh, jangan posting politik. Oke, Pak Erlangga, dari makanan saya ingin nanya mengenai fashion. Ya, kalau untuk Erlangga Hartarto, apa sih item fashion andalan? Ini kan pakai batik nih. Apa batik atau apa? Fashion andalan pasti batik. Batik ya? Karena apapun eventnya pakai batik cocok terus. Kalau warna andalan, saya udah tahu nih jawabannya. Warna andalan selain kuning, kuning muda sama kuning tua. Jadi kuning banget gitu ya Pak Kuning ya? banget, ya. Jadi berarti kalau nanti di rumah gitu ya Pak, Bapak buka lemari itu ya, Iya. ada batik terus sama yang kuning Yang gitu kuning-kuning ya? ada. Muda. Yang paling penting kalau traveling, kayak Oh, kenapa, kemarin Pak? traveling ke daerah,
rupanya yang di packing cuma baju kuning, jadinya kita jadi nggak ada warna lain. Oh iya, itu beneran Pak tapi Pak? Itu beneran Ya? mulai dari kaos, baju, tangan pendek, tangan panjang, semuanya kuning. Luar biasa. Ibu atau anak-anak nggak protes tuh Pak? Apa? Kuning mulu gitu. Kalau di rumah kan enggak. Oh di rumah Kalau enggak ya di Pak? rumah. Oke, Contoh kalau- hari ini enggak. Iya. Menyesuaikan terhadap kursi. Oh iya. Tapi malah saya yang agak kuning nih hari ini. Oke, Pak Erlangga, kita pengen tahu juga nih, apakah Bapak punya benda apa yang paling berharga untuk Bapak? Mungkin apalah yang punya kenangan banyak atau apa gitu? Ya, benda yang paling penting untuk zaman sekarang tentu HP. HP. Iya. Karena semua bahan presentasi, apapun adanya di di sini ya, Pak? HP. Ya. Apa Pak? Wallpapernya Pak Erlangga apa sih Pak biasanya? Kalau wallpaper kan pilihan ibu, Oh gitu. bukan pilihan saya. Oh gitu. Iya. Berarti manut ya Pak ya? Apa? Diganti apa gitu sama ibu terserah gitu. Kalau wallpaper oke lah. Oh gitu. Iya. Asal jangan yang lain. Jangan yang lain. Oke. Pak, sekarang ini sebelum diskusi yang serius-serius ya, meskipun ini udah agak serius juga sih. Kita pengen tahu nih, gaya leadership Pak Erlangga apa sih? Mungkin dalam 3 kata Bapak bisa deskripsikan gaya leadership Erlangga Hartarto. Ya tentu satu membuat reason. Membuat keputusan yang reasonable. Ya. Itu yang utama. Kalau nggak ada reason nggak bisa ya. ngambil keputusan. Logis berarti ya Pak? Ya. Oke. Itu aja? Ya. Oh oke. Terus ada nggak Pak, siapa mungkin sejauh ini ya sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan dan membentuk Bapak menjadi seperti sekarang? Yang pertama tentu orang tua. Yang kedua saudara, Siblings. Ya, sibling. Yang Siapa aja ketiga, Pak? Mungkin tokoh bisa diceritakan dewasa. yang Ya, belum banyak tahu siblings. Kalau siblings, Mungkin ada kakak, adik, dan bagaimana itu kakak kan membentuk. dulu dekat sekali. Jadi itu yang membentuk. Dan berikut tentu teman-teman di partai politik, senior di partai politik. Kemudian senior di korporasi. Jadi Banyak itu banak Pak. Banyak, seniornya banyak. Di depan kita juga ada tadi. Oke. Tapi ngumpet ya Pak ya Tadi kayaknya ya? ngumpet nggak mau kena ngumpet. kamera. Oke. Pak, saya juga pengen tahu nih, nasihat apa nih? Nasihat terbaik yang Bapak pernah terima? Kalau nasihat yang paling pendek itu adalah jaga nama, Jaga nama. Dari? integritas Dari? almarhum ayah. Oke, Pak Itu Hartarto yang- senior ya? Ya, Oke. Jaga nama. Ya. Ini dimaknai seperti apa Pak? ya itu jadi intangible asset. Ya tentu kalau kita lihat ya sekarang nama itu kan bisa jadi brand. Jadi kalau di korporasi kan brand itu juga harus dijaga karena brand image itu penting. Dan di dalam politik juga sama. Tapi berarti nggak salah-salah amat, maksudnya sangat relevan dan konteks dengan situasi sekarang ya. Iya. Karena sekarang kan brand image itu juga sangat penting ya di dunia nyata maupun maya ya. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum nanti yang wawancara Yang serius. beneran ya Pak ya. Iya. Oke. Nah Pak Erlangga, kalau nggak jadi menteri dan tidak jadi politisi, Bapak pengen jadi apa sih? Pengusaha. Selain Sederhana. itu dong, selain itu. Kalau nggak menteri, saya ulangi. Kalau nggak jadi. Sederhana jawab pertanyaannya sederhana, Jangan. jawabannya lebih sederhana lagi. Jangan. Saya ralat pertanyaannya. Kalau nggak jadi menteri, nggak jadi politisi, dan nggak jadi pengusaha, Bapak pengen jadi apa? Jadi orang baik. Jadi orang baik. Orang baik seperti apa? Orang baik yang punya pengaruh baik.